Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bes Bun, Eldo, Bu. Bu, Eldo. Bes Bun nggak masuk, Bu. Adip. Kemana? Adip nggak masuk. Adip kemana? Adip itu, Bu, sakit. Oh, Egi baik. apa? Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Sepertinya kalian kurang semangat ya di Iya, pagi Bu. hari Iya, ini Bu. ya. Banget, Bu, ya Allah. Ibu punya senam semangat buat kalian supaya kalian belajar lebih semangat. Yeay. Baik-baik ya. Kalau ibu bilang pagi berarti kalian tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang siang berarti kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam berarti kalian tepuk 1 kali. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Dimulai Coba dari dicoba, Bu. Oke, dimulai dari sekarang. Pagi, malam, siang, pagi. Berarti kalian semangat. Yeay. Baik, sepertinya kalian sudah mulai semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Semangat, Bu. Baik, langsung saja ke materi, yaitu tentang membuat surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Belum, Bu, karena saya belum pernah dilamar. Beda, ini surat lamaran pekerjaan itu untuk mengajukan diri untuk bekerja di suatu instansi seperti itu. Ada yang pernah lihat contohnya seperti apa? Belum pernah, Bu, karena saya masih sekolah. Baik, sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari surat lamaran pekerjaan, yaitu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi tentang identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, keahlian, serta pengalaman. Jadi surat lamaran pekerjaan itu surat berupa surat formal yang berisi tentang identitas diri seseorang, jasa seseorang, pendidikan seseorang, pengalamannya, atau keahliannya seperti apa, agar dia bisa mengajukan ke suatu instansi seperti itu agar diterima. Mengertikah dari pengertian surat lamaran pekerjaan? Mengerti, Bu, insya Allah. Baik. Selanjutnya ada struktur-struktur dari surat lamaran pekerjaan. Di struktur surat lamaran pekerjaan, pada bagian awal surat dengan pernyataan umum berupa tesis, contohnya seperti biodata, yaitu ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan atau jurusan, alamat, dan nomor telepon. Lalu di bagian keduanya yaitu berupa argumentasi. Argumentasi itu seperti syarat-syarat atau data-data yang harus dikumpulkan ketika mengajukan surat lamaran pekerjaan. Contohnya fotokopi ijazah, pas foto, fotokopi kartu pencari kerja, surat kesehatan, surat keterangan kelakuan baik, seperti itu. Berikutnya, surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Keformalan surat lamaran dapat ditandai dari informasi mengenai sumber awal informasi tersebut. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau jabatan tertentu diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan yang dipublikasi melalui media massa, baik berupa surat maupun iklan. Dari struktur-struktur yang sudah Ibu jelaskan, apa dapat dipahami? Ya? Paham, Bu, insya Allah. Baik. Selanjutnya ada unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat misalnya lam, LAMP, itu tidak boleh. Jadi harus diperjelas lampiran misalnya 4 lembar. Lalu hal itu misalnya pemberitahuan, seperti itu. Berikutnya ada alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris.
Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Jadi langsung sebutkan namanya. Tulisan jalan pada alamat pun tidak boleh disingkat seperti JLN atau JL, tidak boleh. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya seperti dengan hormat, seperti itu. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Contohnya seperti ini. Lalu berikutnya ada isi. Isi itu ada identitas, maksud dan tujuan, dan lampiran. Contohnya identitas seperti ini. Contoh maksud dan tujuan seperti ini. Contoh yang menyatakan lampiran seperti ini. Berikutnya ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya seperti ini. Lalu berikutnya ada salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentu di akhir disebut salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting karena itu merupakan bentuk etika atau sopan santun. Setelah Ibu menjelaskan semua materi dari surat lamaran pekerjaan, dimulai dari pengertiannya, strukturnya, dan unsur-unsurnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu mau nanya. Baik, Ersa mau nanya apa? Saya masih bingung Bu, nih yang coba permisi. Yang surat lamaran itu kan ada tempat dan tanggal. Nah, Ya. tempat dan tanggal itu tuh tempat dan tanggal pengiriman apa pembuatan suratnya? Begitu Baik. Bu, saya masih bingung dan belum paham. Langsung Ibu jawab ya. Ya Bu. Tempat dan tanggal pembuatan surat itu bukan tempat dan tanggal pengiriman surat. Jadi tempat dan tanggal ini yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi di saat Ersa membuat surat lamaran pekerjaan, Ersa di situ tentu menulis tempat dan tanggalnya terlebih dahulu. Kapan Ersa nulis surat tersebut? Jadi jawabannya tempat dan tanggal pembuatan surat, bukan pengiriman surat. Seperti itu. Bisa dimengerti? Oh, iya Bu. Baik, selanjutnya siapa lagi ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Sinta, Iya Bu. apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, saya tuh bingung. Caranya penyusunan bikin surat tuh gimana ya Bu? Cara-caranya? Tolong Bu dijelasin ya. Jawab pertanyaan dari Sinta. Bagaimana atau apa saja susunan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan? Dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan itu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu yang kedua ada lampiran dan hal. Lalu yang ketiga alamat surat. Alamat surat itu kepada instansi mana Sinta ingin mengirimkan surat tersebut. Lalu ada salam pembuka. Sebelum Sinta menulis isi atau tujuan Sinta menulis surat tersebut, ada salam pembuka dulu, ada alinea yang pembuka. Lalu selanjutnya isi itu berisi tentang identitas, maksud dan tujuan Sinta mengirim surat itu apa, menyatakan lampiran, dan ada penutup. Setelah penutup ada salam penutup, ada salam pembuka, berarti ada salam penutup. Lalu selanjutnya tanda tangan dan nama lengkap atau nama terang Sinta. Jadi bisa diulangi apa saja Sinta? Itu Bu. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua lampiran dan hal. Yang ketiga alamat surat. Yang keempat, Bu mohon maaf mata saya minus. Salam pembuka. Ya. Yang kelima alinea pembuka. Yang keenam isi. Yang ketujuh penutup. 8 salam penutup. 9 tanda tangan dan nama terang. Bu, Baik. nama terang itu apa? Nama lengkap kita bukan? Iya betul sekali, nama terang itu nama lengkap Sinta. Nama saya mau tau nggak Bu? Iya apa? Sinta dan Jojo. Jelas dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan tentang surat lamaran pekerjaan? Jelas Bu. Baik.
ada tugas di buku paket bahasa Indonesia kalian di halaman 30. Tolong kerjakan itu susunan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan seperti yang tadi Sinta tanyakan. Tapi di situ kalian isi alamat dan tanggal pembuatan surat seperti apa, lalu lampiran dan hal itu Tinggal seperti ngisi apa. doang, Bu. Iya, diisi. Tapi udah ada strukturnya gitu. Sudah ada. Dikerjakan ya, dikumpulkan besok, Ibu tunggu. Baik, Bu. Terima kasih kepada anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Sebelum menutup pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.